Yes ya, mager baca WA, misalkan main Facebook, main Instagram gitu ya, wes mager wes ngopo-ngopo. Nih udah gitu, kan kadang biasa suka ada iklan, suka ada berita artis, suka ada apa-apa gitu kan. Terus kita kepo gitu kan, ternyata si ini membuka berita-berita yang seperti itu. Akhirnya apa? Lama-lama iman kita menjadi lemah. Nah, kalau sudah begitu harus segera diobatin. Bagaimana cara mengobatinya? Kalau saya boleh bilang, keluar dulu dari comfort zone. Maka saya sampaikan di awal tadi bahwa yang namanya kebaikan itu pertama harus dipaksakan. Ya memang rasanya kok yo mager banget, wes dipaksa gitu loh. Dipaksa, dia harus keluar dulu dari zona nyamannya tadi. Atau misalkan kalau memang lagi main media sosial, kemudian kita tidak nggak ada kerjaan gitu ya, mungkin tidak ada anak-anak, atau mungkin kita masih wanita single, coba buka postingan-postingan yang kira-kira bisa memberikan kita semangat. Apalagi hari ini kondisi-kondisi di luar sana ya, terutama di Palestina itu kan masih membara. Coba kita lihat postingan-postingan tentang Palestina, menjadikan kita lebih bersyukur gitu loh. Ya Allah, anak-anak sekecil itu tidak bersalah, kondisinya begini, wanita-wanita seperti itu ya. Jadi kalau melihat seperti itu, timbul rasa syukur kita, timbul rasa ya Allah, bismillah lah, punya uang berapa, pengen tak sedekahkan untuk mereka. Nah, jadi memang harus segera keluar dari comfort zone, paksakan diri untuk bisa melihat postingan-postingan yang bermanfaat, kemudian perbanyak dengan dzikir ya, astagfirullahaladzim wa atubu ilaik, astagfirullahaladzim wa atubu ilaik. Maka ketika kita beristighfar itu, insya Allah, jadi bedanya antara taubat sama istighfar. Jadi taubat itu untuk kesalahan yang kita tahu bahwa kita melakukan kesalahan besar, maka dengan taubat. Tapi kalau istighfar itu untuk insya Allah merontokkan kesalahan-kesalahan kita yang mungkin tanpa sengaja, kemudian kesalahan-kesalahan kecil itu dengan istighfar. Maka perbanyak berzikir, kemudian lihat postingan-postingan yang bermanfaat, berkumpul, kalaupun berkumpul juga dengan teman-teman yang solih-solihah, yang mereka ngomonginnya tentang akhirat gitu loh. Tapi kalau kita ngumpulnya sama teman-teman yang dia hedonis gitu ya, iya loh kemana aku habis PO tas gitu, ini lagi murce banget, misalkan lagi murah banget ini, ya sudah kita akan ngikut kepada dunia yang seperti itu. Jadi termasuk ketika Rasulullah bersabda dalam masalah memilih rumah saja, maka Rasul bilang aljar qobladar, tetangga dulu sebelum milih rumah. Artinya apa? Lingkungan itu memang banyak sekali membawa dampak untuk kita. Sebelum beli rumah yang murah, bagus, lihat dulu tetangganya kayak apa. Karena kita akan bertetangga dengan mereka, kita bersosialisasi sama mereka, lingkungan kita akan terbentuk dengan mereka, anak-anak kita pun seperti itu. Maka cari lingkungan yang baik ya, berkumpul dengan orang-orang yang solih dan solihah. Terus paksakan diri untuk melakukan kebaikan, karena yang namanya memaksakan diri insya Allah nanti lama-lama akan menjadi sebuah kebiasaan. Memang tahapannya begitu. Pertama tahapan memaksakan diri dulu. Yang kedua tahapnya akan naik menjadi kebiasaan. Kalau sudah kebiasaan, dia akan naik tingkatan lagi menjadi sebuah kenikmatan. Kalau sudah kita ngerasa enjoy, ibadah, nikmat, maka nanti level teratas adalah kebutuhan. Jadi kita beribadah, kita ngaji, kita sedekah, kita sholat, itu bukan lagi kita paksaan, tetapi aku butuh sholat, aku butuh sedekah, aku butuh ngaji gitu ya. Mudah-mudahan itu tips bisa mengatasi futur iman. Kemudian bismillah, mohon izin Ustadzah, bagaimana bila sudah terlanjur kasih nama Proborini Nimas Putri Wardani? Bakungnya kasih nama karena hari lahir dan weton begini, maka kasih nama Proborini. Nah, jadi memang itu karena memang kita belum paham ilmunya ya. Minta ampun sama Allah atas semua ketidakfahaman kita terhadap ilmu agama saat itu. Ya nggak apa-apa, selama itu memang ada unsur kebaikannya. Kalau misalkan mau berganti nama boleh atau enggak, pakai kunyah boleh atau enggak, boleh saja. Tapi kalau misalkan memang itu dirasa merepotkan, ya tidak perlu. Biasanya orang punya nama pena gitu ya, yang nama pena ini nama-nama hijrah. Jadi seperti Abu Hurairah, itu nama aslinya adalah Abdus Syams, hamba matahari. Maka ketika beliau masuk Islam, Rasulullah mengganti namanya menjadi Abdurrahman, hamba dari Zat yang Maha Rahman. Kemudian berubah nama menjadi Abu Hurairah. Kenapa? Karena saat itu memang Abu Hurairah ini jadi hirun
Hurairah itu artinya adalah kucing kecil, tapi kucingnya tuh bukan kucing-kucing kayak kita Persia, kucing-kucing yang yang lucu-lucu itu bukan. Jadi kalau dalam bahasa Arab tuh ada dua, ada kucing peliharaan itu namanya adalah kitun, makanya kita kenal ada Hello Kitty gitu kan, itu dari kata kitun. Tapi ada hirun itu kucing kampung yang mungkin biasa lah ya, kucing kampung, kucing Jawa kalau kita bilang ya. Nah Hurairah itu adalah anak kucing kecil. Nah saat itu Abu Hurairah beliau ketika mendapatkan hadis dari Rasulullah itu langsung diamalkan. Saat itu Rasulullah mengajarkan untuk berkasih sayang terhadap siapapun, bahkan terhadap binatang pun harus saling berkasih sayang. Maka Abu Hurairah pulang dari kajian menemukan ada seekor anak kucing kecil liar yang dia tidak terurus. Akhirnya dibawa nih sama Abu Hurairah, dibawa ke rumahnya, disayang, bahkan kucing kecilnya ini tidur di atas kasur. Abu Hurairah lebih memilih untuk tidurnya di bawah. Jadi jadi kucingnya malah di kasur, dianya di lantai gitu ya, saking sayangnya. Kemana-mana kucing kecil ini dibawa. Nah saat itu Abu Hurairah membawa kucing ini di dalam lengannya. Jadi kan lengannya kan besar ya, baju lengannya besar, ditaruh di dalam sini. Nah berpapasan sama Rasulullah di jalan, kucingnya ini menyembul kepalanya tuing gitu ya, nyembul gitu. Kemudian Rasulullah mengatakan, anta Abu Hurairah, loh kamu itu bapak dari si kucing kecil ini. Karena tidak ada yang lebih sayang kepada anak kecil selain bapaknya sendiri. Maka sejak saat itulah Abdurrahman yang nama aslinya Abdus Syams berubah menjadi Abu Hurairah karena saking itu nama pemberian dari Rasulullah. Nah jadi kalau misalkan sudah terlanjur dengan nama seperti itu, mau diganti misalkan susah gitu ya, nggak apa-apa, kita boleh pakai kunyah atau nama samaran, nama pena gitu ya, yang kira-kira artinya bagus, yang itu bisa berisi doa. Tapi kalau kemudian saya di sini kan itu weton ya. Nah, kan ibu sekarang sudah mulai belajar agama, jadi tidak perlu lagi pakai weton-weton ya. Apalagi nanti kalau anak mau menikah, kemudian cari tanggal lahirnya kapan, sama calon suami kapan, wetonnya segini, nikahnya ini. Nah, itu sudah tidak perlu lagi dilakukan karena semua hari adalah hari yang baik ya, dan nanti pembelajaran untuk anak, untuk cucu, bahwa tidak perlu nama-nama khusus berdasarkan wetonnya ya. Insya Allah kita sudah belajar jauhi dari perkara-perkara yang mengandung kesyirikan, karena syirik itulah kata Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluka, kalau kamu berbuat syirik maka akan hangus semua amal ibadahmu. Maka hati-hati, perkara-perkara seperti inilah yang membuat amal ibadah yang selama ini sudah kita kumpulkan tidak akan diterima oleh Allah, wala'iyadzubillah. Kemudian ahlan ustadzah, ahlan, izin bertanya, kadang mau berdoa itu bingung mau ngomong apa sama Allah karena banyak hal yang ingin diminta, ingin curhatin sama Allah. Baiknya kalimat apa yang diucap saat benar-benar bingung mau ngomong apa. Nah, makanya Umar bin Khattab tuh sampai bilang seperti ini ya, aku tidak peduli ketika berdoa apakah Allah akan mengabulkan doaku atau tidak, karena bagi aku berdoa sendiri itu adalah sebuah anugerah. Artinya apa? Tidak setiap orang itu Allah kasih kemudahan untuk berdoa. Jadi berdoa itu sendiri adalah hidayah dari Allah gitu loh. Banyak orang yang misalkan gini, tak kasih kesempatan 1 jam berdoa sama Allah, minta sebanyak-banyaknya. Kira-kira apakah dalam waktu 1 jam itu benar-benar kita bisa manfaatkan untuk doa semuanya? Enggak. Kadang 10 menit aja kita sudah bingung kok. Aduh, doa apa lagi ya? Ini udah apa ya? Kan gitu ya. Berarti tidak setiap orang itu dimudahkan oleh Allah untuk berdoa, karena doa itu merupakan hidayah dari Allah. Makanya Umar sampai bilang, aku nggak peduli kok ketika aku berdoa apakah dikabulkan atau enggak, karena berdoa sendiri itu hidayah dari Allah gitu loh. Jadi kalau misalkan ibu sampai bingung mau berdoa apa, hati-hati ya, bahwa rasa untuk tidak berdoa itu adalah salah satu dari godaan iblis. Godaan setan itu adalah menyulitkan kita untuk berdoa. Maka ngomong apa aja sama Allah, minta apa aja sama Allah. Sampai para sahabat itu saking manjanya sama Allah, mereka itu tali sendal jepit yang putus saja minta sama Allah loh untuk digantikan. Ya Allah, tali sendal jepitku putus, tolong gantikan yang baru ya Allah. Sampai seperti itu. Jadi hal seremeh apapun itu coba kita libatkan Allah. Maka kalau dari hal-hal terkecil kita sudah minta sama Allah, nanti dalam hal-hal besar nggak usah kita minta pun Allah memberikan. Maka kalau Imam Ibnu Taimiyah sampai mengucapkan, apabila keinginanmu sangat banyak dan waktumu sangat terbatas, sedangkan engkau itu pengen minta banyak hal sama Allah,
cukuplah engkau beristighfar. Kenapa? Karena dengan beristighfar itu kan Allah sebutkan ya bahwa kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan kalau engkau mencintai Allah maka ikutilah aku, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa kalian. Dari ayat ini kita paham bahwa Allah itu kalau cinta sama seseorang akan diampuni dosanya. Jadi puncak dari kecintaan Allah terhadap hambanya adalah diampuni semua dosa-dosanya meskipun itu sebesar gunung Uhud pun. Maka sekarang pemahamannya dibalik. Kalau dicintai sama Allah, diampuni dosanya. Berarti kalau kita sering minta ampun sama Allah, itu berpotensi mendatangkan cintanya Allah, gitu ya. Orang itu kalau sudah cinta, nggak perlu minta pun akan dikasih. Kayak kita punya anak gitu ya, kita mungkin habis kajian atau dari mana dapat snack, kita lihat, snacknya kok enak, senengannya anakku iki. Kadang kita yang lapar aja memilih untuk tidak makan makanan itu karena tahu ini kesenangan anaknya. Padahal anaknya juga nggak minta. Kenapa kok kita ngasih makanan itu buat anak kita? Karena cinta. Padahal anak kita tidak minta. Allah itu lebih cinta kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Maka kalau ibu pengen mendapatkan cintanya Allah, dengan kita tidak minta pun Allah ngasih karena sudah tahu misalkan ya, maka perbanyak istighfar. Nah, tapi jangan sampai kemudian tidak berdoa itu karena bingung, itu hidayah dari Allah. Jadi memang harus dipaksakan dulu untuk berdoa. Adapun kalau waktu kita terbatas, keinginan kita sangat banyak, mungkin ya Allah ini banyak banget yang pengen tak minta, tapi kok ya waktu mustajab ini terbatas, sudah perbanyak istighfar karena dengan istighfar akan mampu untuk mendatangkan cintanya Allah, dan Allah ketika mencintai itu ia akan tahu, ia akan memberikan apapun yang kita butuhkan gitu ya, sekalipun kita tidak mengucapkannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, bagaimana cara anak membantu ortu untuk mendapatkan datangnya hidayah kepada beliau? Iya, jadi upaya dari sang anak tentu selain daripada berdoa ya, karena sebaik-baik doa usilahul mukmin, doa itu adalah senjatanya orang beriman. Ketika misalkan segala macam upaya sudah kita lakukan, jadi misalkan orang tua tetap ya, beliau itu sepintar apapun kita tetap tidak mau digurui oleh anaknya. Itu kayaknya sudah menjadi satu watak ya, apalagi memang kayak di lingkungan-lingkungan tertentu itu, kalau misalkan ada sesepuh yang sudah ibaratnya apa ya, kayak ulama, tapi ulama kampung gitu ya, kalau ada anak muda yang dia belajar ke luar negeri, ilmu agamanya sudah bagus gitu ya, tetap tidak mau digantikan oleh anak muda ini. Kan ada memang orang-orang yang seperti itu. Orang tua juga begitu. Jadi ibaratnya kamu tuh anak gitu kok ngajari wong tua. Maka dirubah cara kita dalam mengajak orang tua untuk mendapatkan hidayahnya Allah. Jangan dengan tutorialnya kita ngajari, tapi mungkin misalkan kita nyetel ceramah misalkan ya, udah kita pakai, kan ada speaker bluetooth itu ya. Nah udah misalkan kita buka aja kajiannya ustadz siapa gitu kan, kita pakai speaker bluetooth. Jadi orang tua misalkan dia mendengarkan pun tidak fokus, pasti ada yang nyantol lah sedikit-sedikit gitu loh. Jadi memang caranya adalah dengan cara yang tidak secara langsung. Atau misalkan, Bu, di sana ada pengajian yuk Bu, yuk sekali-kali datang yuk Bu, wes tak goncengke, apa yuk sama aku yuk gitu. Nah jadi caranya adalah dengan mengajak bersama, bukan terus menyuruh ataupun mengajari secara langsung. Dan terus didoakan supaya beliau mendapatkan hidayahnya Allah, karena memang kita berdakwah yang paling berat adalah kepada keluarga. Itu memang luar biasa berat tantangannya. Jadi bismillah ya, diupayakan untuk bisa mendapatkan hidayah untuk orang tuanya dengan cara kita berusaha dan juga minta sama Allah. Kemudian Ustazah mau tanya, kalau sedekah ditanya atas nama siapa karena akan dibuatkan tulisan, boleh nggak kalau tidak mau disebut nama kita? Takutnya antara takabur dan riak, gimana ya Us? Boleh. Jadi misalkan kita punya nama pena khusus gitu ya, misalkan nama saya Evi misalkan, saya pingin jangan sampailah ada riaknya. Saya punya nama pena misalkan ya Fatimah, atas nama siapa? Fatimah, nah, misalkan gitu. Kan nama Fatimah misalkan banyak ya, jadi boleh kita memberikan nama samaran supaya terhindar dari unsur riak dan juga takabur. Ahlan Ustazah, ahlan. Saat kita sedekah untuk ortu yang sudah meninggal atau masih hidup, bagaimana niat yang benar Us? Barakallahu fik wa fik barakallah.
Jadi semua amal ibadah yang kita lakukan itu niat hanya ada di dalam hati ya, tidak perlu ada lafaz khusus, tidak perlu ada ucapan khusus. Jadi kita ini nggak perlu, Rasul tidak mengajarkan baca niat khusus kecuali memang saat mau umroh atau haji ya. Baik itu pada saat puasa misalkan nggak perlu nawaitu sauma ghadin an ada, iya nggak perlu gitu ya. Mau apa wudu nawaitul wudu rirafil hadin, nggak perlu begitu. Sama untuk sedekah pun tidak perlu nawaitu an atasodak, nggak perlu begitu. Jadi semua niat ada di dalam hati, bahkan tidak perlu diucapkan gitu. Kalau misalkan nih kita niat untuk orang tua kita yang sudah meninggal gimana? Ya sudah dalam hati, ya Allah, aku niatkan sedekah ini untuk orang tuaku yang sudah wafat. Mudah-mudahan engkau menerima amal sedekahku ini ya Allah. Jadikan ini sebagai salah satu amal jariahnya ketika beliau sudah meninggal dunia, dan ini bisa menghapuskan dosa-dosanya. Terus apa yang kita inginkan dari amal ibadah itu sebutkan dalam hati saja, dan Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita ya. Tidak perlu kemudian kita mencari yo bahasa Arab iki tolong bahasa Arab no iki, aku niat bersedekah untuk orang tua, aduh ribet nanti ya. Dan Allah menghendaki untuk kita adalah kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menghendaki adanya kesulitan untuk kita, maka jangan mempersulit diri sendiri, karena hakikatnya yang bikin sulit itu yo kita kok. Allah itu pengennya memudahkan, Islam itu memudahkan. Sing rempong yo awak dewe gitu ya. Kemudian, Ustazah, bayi baru lahir yang benar ditahnikkan atau diadzan dan diiqomahkan. Nah, jadi sebenarnya untuk bayi yang diadzankan dan diiqomahkan itu hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Tapi boleh nggak sih kita melakukan itu? Boleh, karena niat kita baik supaya anak ini ketika lahir di dunia kalimat yang pertama didengar adalah kalimat Allah gitu ya. Maka walaupun hadis ini dhaif, tapi boleh untuk kita laksanakan karena ada kebaikan di dalamnya. Kemudian tahnik ini memang disunahkan ya. Jadi ini mungkin termasuk sunnah yang jarang diketahui oleh orang-orang, terutama para ibu ya. Jadi saya mengajak teman-teman, ayo kita menghidupkan sunnah. Kalau misalkan bayi kita baru lahir, misalkan mau diadzankan dan iqomahkan, monggo, tetapi jangan terus menjadikan ritual ini sebagai sebuah kewajiban, karena memang Rasulullah tidak ada dalil yang mengharuskan seperti itu. Artinya kita pengen anak kita lahir pertama kali yang didengar adalah kalimat thayyibah gitu ya. Kemudian setelah diadzan dan iqomahkan, kan biasanya IMD ya. Kalau misalkan lahir mungkin tidak ada kondisi yang memprihatinkan, misalkan tidak harus ada tindakan, dia kan di IMD ya, inisiasi menyusui dini. Tapi kalau bisa sebelum itu adalah tahnik dulu. Tahnik itu seperti apa? Kita ambil kurma, jadi ibu-ibu yang mau melahirkan sangu kurma gitu ya. Kurma ini kemudian dimamahkan boleh di mulut bapaknya ataupun di mulut ibunya sambil didoakan ya, didoakan mungkin u'idzuka bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku melindungimu dengan kalimat Allah yang sempurna dari segala macam kejahatan dan keburukan makhluknya. Boleh sambil didoakan seperti itu, dilumat gitu ya, dikunyahkan. Kalaupun misalkan kita melihat bahwa ada ulama besar yang lagi datang, ustadz siapa gitu ya, yang beliau Masya Allah orangnya solih luar biasa, boleh ustadz saya minta ditahnikan untuk anak saya. Kalau misalkan ustadznya berkenan untuk hadir mentahnikan, boleh gitu ya, ini merupakan sunnah. Kalau enggak ya sudah, boleh ayahnya, boleh ibunya ya, sambil dibacakan doa. Kalau sudah agak lembut ya, yang kira-kira dia bisa ditelan oleh bayi, jadi jangan yang terlalu gede ya, nanti ke selak bayinya. Nah kemudian diambil, kemudian dimasukkan ke langit-langit mulut bayi. Jadi ditempelkan ke langit-langit mulut bayi ini sambil sedikit dikerik, jadi sedikit diseret gitu ya, dan biarkan saja, nanti bayi akan nah itu nanti lama-lama akan ditelan sama dia akan habiskan kurma itu. Kenapa kok dia agak dikerik sedikit? Karena memang mulut bayi itu kan kasar ya. Jadi kalau misalkan ini pengalaman ketika dia menyusu pertama kali, mungkin bagi ibu baru gitu kan, kadang dia suka lecet kan ya, ketika menyusui lecet. Nah itu karena mulut bayi yang kasar itu. Maka dengan tahnik salah satunya dia akan melembutkan. Jadi memang tidak hanya ditempelkan, agak sedikit dikerik gitu ya. Nah jadi ini sunnah ya, selain adzan dan iqomah yang hadisnya dhaif, yang justru memang harus dilakukan adalah tahnik gitu ya. Jadi kalau lebih afdol mana, memang menurut hadis adalah tahnik terlebih dahulu, walaupun adzan dan iqomah boleh untuk kita kumandangkan kepada bayi. Kemudian Ustazah, kalau kita posting sesuatu pemberian dari teman hanya sebagian rasa terima kasih,
hanya sebagai rasa terima kasih. Hukumnya gimana ya? Kembali bahwa segala sesuatu kembali kepada niat kita gitu ya. Kalau diniatkan untuk tahadduts bin ni'mah, tadi menceritakan nikmat, karena Rasul juga bersabda, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang itu tidak akan disebut sebagai bersyukur kepada Allah kalau dia tidak bersyukur kepada manusia gitu ya. Jadi salah satu cara kita bersyukur kepada Allah, kita berterima kasih kepada orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Jadi kalau kita ngeposting gitu ya sebagai bentuk rasa terima kasih kepada orang, boleh, asal satu kembali kepada niat kita, dijaga betul-betul bahwa ini dalam rangka tahadduts bin ni'mah, dalam rangka bersyukur, dalam rangka memotivasi orang-orang untuk bisa saling berbagi gitu ya, dan berdoa sama Allah, dihindarkan dari syirik ataupun riya dengan berdoa Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Itu doa untuk terhindar dari kesyirikan. Jadi nanti mungkin panitia bisa menuliskan doanya ya. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu, an usyrika bika, dari berbuat syirik kepadamu, wa ana a'lamu, sedangkan aku mengetahuinya. Jadi kita berlindung dari berbuat syirik artinya riya, sedangkan aku tahu bahwa itu riya. Wa astaghfiruka, dan aku memohon ampun kepadamu, lima la a'lamu, atas apa-apa yang tidak aku ketahui. Jadi mungkin ada riya yang tanpa kita sadar kita lakukan, kita memohon ampun atas semua yang kita lakukan tanpa kita sadari ya, baik yang kita tahu maupun kita tidak tahu. Itu doa supaya terhindar dari penyakit riya ya. Baik, alhamdulillah sudah selesai apa yang menjadi pembahasan kita di kajian pada pagi hari ini ya, dengan judul ketika Ramadan telah berlalu. Maka saya mengambil kesimpulan bahwa tidak setiap amal yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ataupun bulan-bulan yang lain itu pasti diterima oleh Allah. Ada beberapa dalil yang menyebutkan bahwa kita beramal saja belum tentu bisa menuai hasil yang maksimal ketika nanti di surga. Ada orang-orang yang justru mereka dengan amal kebaikan yang luar biasa mempesona ketika di dunia, tapi ujung-ujungnya adalah neraka. Maka yang paling berat dalam kehidupan kita bukan amal itu sendiri, tapi memastikan bahwa amal kita diterima oleh Allah atau tidak. Maka ketika kita pengen tahu, menjadi bahan muhasabah untuk diri kita sendiri, apakah amal kita diterima oleh Allah atau tidak, yang pertama kita lihat bahwa Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menyebutkan dalam kitab Al-Fawaid bahwa balasan kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Jadi kalau orang itu dimudahkan untuk melakukan kebaikan setelah dia melakukan kebaikan yang pertama, maka itu salah satu tanda bahwa Allah sudah menerima amal ibadah yang kita lakukan sebelumnya. Yang kedua, Allah akan memberikan pada hati kita rasa takut dan khawatir. Justru malah bukan rasa pede yang lahir dari lisan kita. Wah, aku kan dah sholat, aku kan dah ngaji, kok Allah belum mengabulkan doaku? Maka rasa kepedean itulah yang nantinya akan menghancurkan dari amal ibadah kita. Karena orang yang diterima amal ibadahnya justru timbul rasa takut dan juga khawatir. Maka ketika seseorang ada rasa takut dan khawatir, dia akan muncul beberapa sikap dan sifat darinya. Yang pertama, dia akan memperbanyak berdoa. Yang kedua, dia tidak akan pernah kenyang dalam beribadah. Yang ketiga, Allah akan membayar kontan dengan apa yang dikabulkan atas permohonan akhiratnya ya. Jadi ini ada 3 tanda bahwa Allah menerima amal ibadah kita. Maka ketika kita berdoa jangan hanya meminta dunia, maka ketika kita meminta akhirat dan Allah kabulkan itu, berarti itu salah satu tanda Allah sudah menerima amal ibadah yang kita lakukan ya. Mudah-mudahan yang disampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kalau ada kesalahan datang dari saya, ada kebaikan semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kasih kita kesempatan untuk bisa bertemu di lain waktu. Sekali lagi saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, saling mendoakan taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua di bulan Ramadan, dan tetap semangat beribadah teman-teman di bulan Syawal. Ayo kencengin ibadahnya ya. Puasa Syawalnya jangan lupa masih ada beberapa hari. Tahajudnya usahakan setiap hari minimal witir dulu ya. Sedekahnya juga tetap dikencengin ya. Jangan pilih kasih untuk kemudian kita berpikir bahwa ngapain nyumbang yang jauh-jauh di sana ini. Yang semuanya ya, kita bisa bersedekah untuk siapapun orang lain yang bisa memberikan bisa bermanfaat untuk kebaikan mereka, kita lakukan ya. Semoga Allah senantiasa memberikan kita hidayah dan mengistiqomahkan kita di jalannya. Allah wafatkan kita di usia yang
nanti Allah tutup dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.